Oke, halo semuanya. Selamat datang di panduan kita kali ini. Kalau Anda kebetulan lagi pusing mikirin urusan daftar SMP buat anak di Kabupaten Situbondo, tenang, Anda ada di tempat yang pas banget. Urusan birokrasi pendidikan emang kadang kerasa kayak labirin yang bikin mumet kan? Tapi hari ini kita bakal pangkas semua kebingungan itu. Kita bakal fokus secara eksklusif ngebahas sistem penerimaan murid baru atau SPMB, khusus buat jenjang SMP di Situbondo untuk tahun ajaran 2026-2027. Tujuan kita simpel banget, ngubah aturan pemerintah yang ribet ini jadi langkah-langkah praktis yang gampang Anda ikutin. Nah, biar gampang, kita udah pecah prosesnya jadi 5 tahap. Kita bakal bahas 4 jalur masuk, syarat wajibnya, kupas tuntas soal jalur prestasi, jadwal-jadwal krusial, dan pastinya, cara sukses daftar online-nya. Biar jelas dari awal ya, semua info yang bakal kita bedah ini nggak ngasal. Semuanya kita ambil langsung dari dokumen resmi ini, yaitu Juknis atau Petunjuk Teknis SPMB dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Jadi, no hoax, no rumor. Kita cuma bakal terjemahin bahasa birokrasi di dokumen tebal ini jadi instruksi yang siap Anda pakai. Masuk ke bagian pertama, 4 jalur masuk SMP. Milih pintu yang bener ini penting banget loh. Jadi, mari kita cek kuotanya. Coba perhatiin pembagian kuota ini. Potongan kuenya paling gede 40%, itu buat jalur domisili alias zonasi. Tapi yang bikin jenjang SMP ini super menarik, jalur prestasinya tuh dapat jatah raksasa, 35%. Ini jauh lebih gede loh dibanding SD. Sisanya ada 20% buat afirmasi, kayak buat keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas, dan 5% buat mutasi, buat yang orang tuanya pindah tugas atau anak guru. Strategi pertama Anda, tentuin dari sekarang anak Anda paling kuat masuk lewat jalur mana. Lanjut ke bagian kedua, syarat wajib calon murid. Ini ibarat kunci utamanya ya. Biarpun jalurnya udah pas, kalau kunci dasar ini nggak dipenuhi, sistem bakal otomatis nolak Anda. Angka ajaibnya tuh ini, 15. Calon murid SMP itu punya batas usia maksimal 15 tahun, dihitung per tanggal 1 Juli 2026. Ini udah harga mati dari Dinas Pendidikan, nggak bisa ditawar lagi. Tapi ya, umur segitu nggak bisa cuma dari omongan aja. Anda wajib banget buktiin pakai akte kelahiran yang resmi. Kalau misalnya nih, aktenya kebetulan lagi nggak ada, aturannya masih ngebolehin kok pakai surat keterangan lahir, tapi wajib dilegalisasi sama lurah atau kades setempat. Pokoknya, dokumen usia ini harus sah secara hukum. Terus, siapin juga dokumen inti ini. Pertama, ijazah SD atau surat keterangan lulus. Kedua, nah ini yang sering banget jadi jebakan, kartu keluarga atau KK. Ingat ya, KK Anda wajib terbit minimal 1 tahun sebelum daftar. Kenapa? Ya buat nyegah ada yang tiba-tiba mindahin alamat mepet-mepet biar masuk zonasi sekolah favorit. Dan jangan lupa, anak Anda wajib punya NISN atau nomor induk siswa nasional. Pastiin dokumen-dokumen ini udah aman di dalam map Anda sekarang juga. Oke, bagian ketiga, fokus khusus jalur prestasi. Kayak yang udah disinggung tadi, kuota 35% buat SMP ini bener-bener peluang emas, tapi aturannya lumayan ketat. Kuota yang gede tadi tuh nggak dibiarin numpuk jadi satu, tapi dipecah lagi ke 5 subkategori. Prestasi akademik dapat porsi paling gede, 20%. Terus sisanya dibagi-bagi. Lomba akademik kayak olimpiade dapat 5%, lomba non-akademik kayak olahraga atau seni 5%, prestasi keagamaan kayak hafidz 3%, dan kepanduan alias pramuka 2%. Jadi Anda mesti benar-benar teliti masukin anak Anda ke subkategori yang paling pas sama prestasinya. Nah, buat yang incer kuota 20% prestasi akademik tadi, ini bocoran hitung-hitungannya. Banyak yang ngira nilai rapor SD itu segalanya. Kenyataannya, rata-rata nilai rapor dari kelas 5 dan 6 cuma punya bobot 40%. Bobot paling gede, yaitu 60%, justru diambil dari nilai TKA atau tes kemampuan akademik. Jadi, pastiin anak Anda benar-benar siap buat TKA ini, karena tes inilah yang bakal jauh lebih nentuin nasib mereka dibanding nilai rapor selama 2,5 tahun terakhir. Terus gimana kalau mau pakai piagam lomba atau sertifikat? Aturannya ketat loh. Sertifikat itu maksimal usianya 3 tahun sebelum pendaftaran. Nilainya juga berjenjang, dari tingkat kecamatan sampai internasional. Pastinya yang internasional dapat skor paling tinggi. Dan ini yang paling penting, di sistem nanti Anda cuma boleh ngunggah maksimal 2 sertifikat terbaik. Jadi nggak usah di-upload semua piagam lomba yang pernah dimenangin, pilih 2 aja yang levelnya paling tinggi. Masuk ke bagian keempat, jadwal dan tahapan penting. Anda bisa aja punya berkas paling lengkap sedunia, tapi kalau jadwal ini kelewat, semuanya bakal sia-sia. Coba perhatiin rentetan waktunya.
Pemerintah nyediain waktu simulasi di tanggal 11 dan 12 Mei biar Anda nggak kaget sama aplikasinya. Terus, masa paling krusial dimulai. Pendataan dari 15 Mei sampai 7 Juni. Lanjut ke pendaftaran aslinya di 8 sampai 12 Juni. Hasilnya diumumin tanggal 15 Juni, dan kalau lolos, wajib daftar ulang tanggal 17 sampai 18 Juni. Saran saya ambil screenshot sekarang, atau langsung catat tanggal-tanggal ini di kalender Anda. Satu peringatan keras dari saya nih, banyak orang tua nyantai dan mikir mereka bisa langsung daftar aja nanti pas 8 Juni. Itu salah besar. Anda wajib banget ikut tahap pendataan yang panjang tadi. Kenapa? Karena di tahap itulah Anda ngunggah berkas buat dicek dan ditukar sama yang namanya PIN. Garis bawahi ya, nggak ikut pendataan berarti nggak dapat PIN. Dan tanpa PIN, sistem pendaftaran bakal tertutup rapat buat Anda. Bagian kelima, cara sukses mendaftar online. Ini langkah eksekusi akhirnya biar Anda nggak stres pas daftar. Langkah-langkahnya jelas banget kok. Pertama, dapetin PIN Anda pas masa pendataan. Kedua, buka situs resminya di spmbh.dikbudsit.id. Ketiga, Anda berhak milih maksimal 3 SMP. Ingat, urutin dari sekolah yang paling Anda pengenin ya. Dan keempat, pastiin semua dokumen yang kita bahas tadi udah di-scan rapi dan disimpan dalam bentuk PDF sebelum di-upload. Tapi, Juknis ini ternyata punya satu pengecualian yang lumayan unik. Biarpun aturan umumnya itu 100% online buat semua SMP negeri, ada kelonggaran buat institusi yang namanya SMP 1 atap. Khusus buat SMP tipe ini, daftarnya boleh offline atau datang langsung ke sekolahnya. Jadi, misal incaran Anda itu SMP 1 atap, Anda punya pilihan buat langsung bawa berkas fisiknya ke sana. Tapi sebelum Anda ngeklik tombol submit di komputer, dengerin dulu. Sistem cuma ngasih Anda 1 kali kesempatan daftar. Kalau prosesnya udah jalan, Anda nggak bisa tuh ngebatalin, narik berkas, atau ganti pilihan sekolah buat nyoba lagi. Begitu daftar, dadu udah dilempar. Pastiin Anda benar-benar yakin sama pilihan 3 SMP itu dan jalur yang diambil. Penerimaan murid baru khusus buat jenjang SMP ini tuh bukan cuma soal nilai anak Anda, tapi juga soal seberapa siap dan disiplin Anda sebagai orang tua ngadepin birokrasi ini. Jadi pertanyaan penentu dari saya, udahkah semua dokumen anak Anda di-scan jadi PDF dan benar-benar siap buat tanggal 15 Mei nanti? Jangan tunggu sampai mepet ya. Siapin berkasnya, atur strateginya, dan semoga sukses ngelewatin proses ini. Makasih udah gabung di panduan kita kali ini, sampai jumpa!